Halo semuanya, sebelum memulai pembelajaran hari ini, perkenalkan nama saya Dea Kastila. Dalam video pembelajaran IPA tingkatan B2, saya akan membahas materi mengenai dongeng atau fairy tale. Dongeng merupakan cerita prosa rakyat yang dianggap tidak benar-benar terjadi. Dongeng bisa berisi peristiwa aneh pada zaman dahulu, sehingga termasuk dalam cerita tradisional. Ada 7 jenis-jenis dongeng, yaitu dongeng binatang, dongeng biasa, lelucon atau jenaka, legenda, mite, sage, dan juga parabel. Dongeng binatang atau fabel adalah dongeng yang tokohnya diperankan oleh binatang dengan diperlaku layaknya manusia. Dalam dongeng fabel biasanya cerita perbuatan baik dan buruk yang menggambarkan watak dan budi pekerti manusia. Contoh dongeng fabel yaitu si kancil dan buaya. Kemudian ada buaya yang serakah dan lain sebagainya. Dongeng biasa. Dongeng biasa merupakan dongeng yang biasanya menceritakan suka, duka, dan impian seseorang. Contohnya Cinderella, Ande-ande lumut, bawang putih, dan bawang merah. Lelucon atau jenaka. Dongeng lelucon berisi cerita lucu dari tokoh-tokohnya. Cerita lelucon yang sangat terkenal yaitu si Kangsian. Legenda. Dongeng legenda merupakan cerita yang berhubungan dengan asal-usul atau sejarah dari suatu tempat. Contohnya, asal mula Danau Toba, kemudian Candi Prambanan, dan lain sebagainya. Parabel. Parabel merupakan cerita rekaan yang menggambarkan sikap moral atau keagamaan. Contoh dari parabel yaitu kisah para nabi dan lain-lainnya. Kemudian ada sage. Sage merupakan cerita yang berdasarkan peristiwa sejarah yang telah menyatu dengan fantasi masyarakat. Contohnya, Kebo Iwa. Kemudian ada mite, atau dikenal juga dengan mitos, yaitu dongeng yang isinya berhubungan dengan kepercayaan dan hal-hal gaib yang dipercaya oleh masyarakat. Contohnya Roro Jonggrang dan Nyi Roro Kidul. Berikut unsur dongeng, yaitu tema, tokoh, alur, latar, sudut pandang, gaya dan tone, kemudian moral. Pada video pembelajaran hari ini, saya memfokuskan pada salah satu dongeng binatang. Contoh dongeng binatang yaitu si kancil dan buaya. Berikut ceritanya. Ada seekor kancil sedang duduk bersantai di bawah pohon. Ia menghabiskan waktu siangnya dengan menikmati suasana yang asri dan sejuk. Beberapa waktu kemudian, perutnya keloncongan. Kancil yang konon katanya cerdik itu lapar. Ia sedang berpikir untuk mendapatkan mentimun yang letaknya berada di seberang sungai. Tiba-tiba terdengar suara kecipak keras dari dalam sungai. Ternyata itu adalah buaya. Kancil yang cerdik itu pun punya ide jitu untuk menghilangkan rasa laparnya. Ia bangkit dari duduknya dan berjalan cepat ke arah sungai untuk menghampiri buaya. Selamat siang buaya, apakah kau sudah makan? Tanya kancil berpura-pura. Namun buaya itu tetap diam. Menampakkannya ia tertidur pulas, sehingga tidak menjawab pertanyaan kancil. Si kancil pun mendekat. Kini jaraknya dengan buaya hanya 1 meter saja. Hai buaya, aku punya banyak daging segar. Apakah kau suka makan siang? Tanya kancil dengan suara yang dikeraskannya. Buaya itu tiba-tiba menghibaskan ekornya.
Ia bangun dari tidurnya. "Ada apa, Kancil? Kau mau mengganggu tidurku saja," jawab buaya agak kesal. "Sudah kubilang, aku punya banyak daging segar, tapi aku malas untuk memakannya. Kau tahu bukan kalau aku tidak suka daging. Jadi, aku berniat memberikan daging segar itu untukmu dan teman-temanmu," jawab Kancil polos. "Benarkah itu? Aku dan beberapa temanku memang belum makan. Hari ini ikan-ikan entah pergi kemana, sehingga kami tak punya cukup makanan," jawab buaya kegirangan. "Kebetulan kau tidak perlu khawatir akan kelaparan, buaya, selama kau punya teman baik sepertiku. Benar kan?" ujar Kancil sembari memperlihatkan deretan gigi runcingnya. "Terima kasih, Kancil. Ternyata hatimu begitu mulia. Sangat berbeda dengan apa yang dikatakan oleh temanmu di luar sana. Mereka bilang kalau kau licik dan juga suka memanfaatkan kekurangan teman-temanmu," jawab buaya yang polos tanpa ragu-ragu. Mendengar itu, Kancil sebenarnya agak kesal. Namun, ia harus tetap terlihat baik demi mendapatkan mentimun yang banyak di seberang sungai. "Sekarang, pergilah, panggil teman-temanmu," ujar Kancil. Buaya itu pun tersenyum lega. "Akhirnya ada jatah makan siang hari ini, teman-teman. Teman-teman, keluarlah. Kita punya jatah makan siang daging yang segar, yang sangat menggoda. Kalian sangat lapar, bukan?" Pekik buaya depan suara. Pekik buaya dengan suara yang sangat keras. Kemudian teman-temannya pun datang dengan cepat. Tak lama, tak lama kemudian, 9 ekor buaya yang lain pun keluar secara bersamaan. Melihat kedatangan buaya itu, Kancil berkata, "Ayo berbaris. Aku punya banyak daging segar untuk kalian." Mendengar itu, 9 ekor buaya itu pun berbaris dengan rapi di sungai. "Baiklah, aku akan menghitung jumlah kalian, agar daging yang aku bagikan bisa merata dan adil." Kancil pun meloncat-loncat girang. Melewati 9 ekor buaya sembari berkata, "1, 2, 3, 4, 5, sampai 9." Ia menghitung hingga akhirnya ia pun sampai di tepi sungai. "Betapa bodohnya kalian, bukankah aku tak membawa sepotong pun daging segar di tangan? Itu artinya aku tak punya daging segar untuk jatah makan siang kalian. Enak saja, mana bisa kalian makan tanpa ada usaha." 9 ekor buaya pun merasa tertipu. Salah satu di antara mereka berkata, "Akan kubalas semua perbuatanmu, Kancil." Kancil pun pergi sembari berkata, "Terima kasih, buaya bodoh. Aku pamit pergi untuk mencari mentimun yang banyak. Aku sangat lapar sekali." Demikian cerita Kancil dan Buaya. Setelah menyimak cerita tersebut, tentunya kita sudah bisa menentukan tema apa, latar tempat, waktu, dan juga pesan apa yang disampaikan di cerita tersebut. Dalam cerita tersebut disampaikan bahwa sebaiknya kita menggunakan kecerdasan yang kita miliki hanya untuk hal-hal yang baik saja, agar lebih banyak orang yang menyayangi kita. Sekian untuk hari ini, semoga video pembelajaran di PAB 2 ini dapat bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa.